Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati billah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati indahnya majelis ilmu. Majelis ilmu itu majelis yang indah karena dia bagaikan taman surga. Surga itu kan indah. Maka bagi orang-orang yang memang mencintai ilmu, orang-orang yang di hatinya ada iman, pasti dia akan bersemangat untuk duduk di majelis ilmu. Walaupun kadang-kadang tantangannya berat, tidak apa-apa, lawan saja. Karena tidak ada kebaikan kecuali di situ ada tantangan. Mau sholat saja kadang ada tantangannya, ada dorongan hawa nafsu. Jangan pailenya, jangan paile. Beko aja lainnya. Akhir zuhur lah jam 2.30. Itu tantangan. Dan itu tantangan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali ada tantangan. Sedekah ada tantangan. Jangan paile, jangan paile. Akhirnya bawa bayinya tapi bacanya bilang kena. Itu tantangan namanya. Maka majelis ilmu itu sebagai sebuah ibadah dan kebaikan. Duduk di majelis ilmu itu kita sedang beribadah. Karena menuntut ilmu kan wajib. Dalam hadis Nabi kan dikatakan seperti itu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap muslim. Kalau fardu berarti kalau ndak buat dosa. Sekarang kalau seandainya kita lakukan, belajar kita, duduk di majelis ilmu, berpahala enggak? Berpahala. Karena kita mengerjakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada malam hari ini bisa mendatangkan ketenangan jiwa, membuat kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat, dan mendapatkan pujian yang disampaikan oleh Allah di hadapan makhluknya di atas langit sana. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah lupa untuk bersalawat dan bersalam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan resmi Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus selalu kita jadikan panduan. Ke kanannya, ke kanan Pak. Ke kiri katanya, ke kilo. Majunya, maju. Wanti situnya, wanti. Tapi kalau seandainya ke kanannya, pewak ke kiri. Majunya, wanti Pak. Atau wantinya, wak maju itu pasti akan salah. Pasti akan tidak sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Kita berharap langkah kaki kita semuanya berhenti nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pertama yang akan masuk surga itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum akan ada orang yang masuk surga kecuali kalau Nabi sudah memasukinya. Dan setelah itu
barulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara kemuliaan kita sebagai umat Rasul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul dalam hadisnya, nahnu al-akhiruna al-awwalun. Awak gayanya Nabi, al-akhirun, umat terakhir. Tapi awak pula umat yang pertama. Jadi al-akhiruna al-awwalun. Kenapa disebut umat yang terakhir? Enggak ada lagi umat setelah kita. Setelah kita kiamat. Karena Nabi kita Nabi terakhir dan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Tapi meskipun kita sebagai umat yang terakhir, ada satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah, al-awwalun, kita yang pertama masuk surga. Belum akan masuk surga umat manapun sebelum umat Nabi kita, dan itu adalah kita, mudah-mudahan insyaallah telah memasuki surga. Bahkan isi dari surga itu dalam sebuah riwayat bisa dikatakan lebih dari setengah atau 2/3 dari isi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2/3 dari penghuni surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Nabi kita bisa berbangga, inni mukabirum bikumul umam. Saya nanti akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang mereka yang terbanyak penghuni surga. Mudah-mudahan kita adalah di antara yang mendapatkan kemuliaan masuk surga itu, dan mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita dimudahkan dalam hisab, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Apa kemarin arti dari kata syama'il? Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam riwayat. Sifat-sifat beliau itu bisa dilihat dari dua sisi. Ada khalqiyah, ada khuluqiyah. Jadi ada as-sifatul khalqiyah, sifat-sifat yang berhubungan dengan khalq. Khalq itu penciptaan dia, berarti fisik. Badannya, kulitnya, rambutnya, itu khalqiyah. Tetapi ada di antara sifat Nabi yang selain daripada khalqiyah, itu adalah khuluqiyah. Khuluq itu adalah akhlak. Sifat akhlak, karakter yang terdapat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat itu ada periwayatannya dari para ulama, yang tentu saja kita mencoba semaksimal mungkin untuk mengambil mana riwayat-riwayat yang sahih. Karena orang semua bisa berbicara tentang Nabi, cuma sahih itu tidak. Dan tidak sedikit jumlah hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tidak benar, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena datang dari sumber yang tidak terpercaya. Nah, oleh karena itu salah satu dari kitab yang kita pakai insyaallah Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi salah seorang dari ulama besar, ulama hadis, di mana gurunya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari, Imam Muslim itu guru beliau. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Muslim? Oleh karena itu, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, Al-Jami' Al-Kabir, yang biasa disebut dengan Sunan Tirmidzi,
itu salah satu dari 6 kitab hadis yang paling diakui oleh para ulama. 6 kitab itu apa saja? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Disebut dia dengan Kutubus Sittah. 6 kitab hadis yang mu'tabar di kalangan para ulama. Untuk Bukhari Muslim itu disebut dengan sahih. Maka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi 4 berikutnya para ulama hadis tidak lagi menyebutnya dengan sahih. Sahih Abu Dawud, sahih, tapi sunan. Apa makna ini? Untuk Bukhari Muslim itu merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Dan para ulama bersepakat untuk menerima hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka langsung disebut dengan Sahihul Bukhari. Walaupun ada nama kitabnya, panjang nama kitabnya itu, tapi disebut dengan Sahihul Bukhari. Sebab memang di dalam kitab itu semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Adapun selain itu, memang ditemukan oleh ulama-ulama berikutnya, memang ada di antaranya hadis-hadis yang di bawah standar kesahihan. Mungkin ada di antaranya yang dihukumkan sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sehingga tidak disebut dia sebagai Sahih Abu Daud, Sahih Nasa'i, tapi Sunan Abu Daud berarti sunnah yang ada yang dikumpulkan oleh Imam Abu Daud. Sunan At-Tirmizi berarti sunnah-sunnah yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi. Beliau yang menulis kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Beliau itu tentu saja ulama hadis yang sangat senior, sudah lama. Beliau lahir tahun 209 Hijriyah, wafatnya 279. Berarti umurnya 70. Lahirnya 209, wafatnya 279. Beliau punya banyak karya dan salah satunya adalah ini, Syama'il Muhammadiyah. Banyak ulama yang memberikan pujian terhadap beliau. Salah satunya adalah ketika Imam Bukhari wafat atau setelah wafatnya Imam Bukhari, ada Imam Hakim berkata, sami'tu Umar ibn Malik. Umar bin Malik juga salah seorang dari ulama berkata, setelah wafatnya Imam Bukhari, falam yakhluq bi kharasan mithla Tirmizi fil ilmi wal hifdz wal wara' waz zuhd. Setelah wafatnya Imam Bukhari, tak ada lagi yang tertinggal atau tak ada di Khurasan orang yang semisal atau seperti Imam At-Tirmizi dalam ilmu, dalam hafalannya, dalam wara'nya, wazuhud, dan dalam kezuhudannya. Berarti beliau memiliki sifat-sifat yang baik. Beliau sangat terkenal dengan ilmunya, hafalannya, wara'nya, dan zuhudnya. Apa beda antara wara' dengan zuhud? Kalau wara' itu kehati-hatian beliau dalam persoalan yang syubhat. Jadi ada hal-hal yang syubhat, halalkah atau haram? Mungkin halal, tapi dia lebih memilih untuk berhati-hati. Karena Nabi menyuruh untuk berhati-hati dalam persoalan syubhat. Sedangkan zuhud itu kehati-hatian beliau dalam persoalan yang mubah. Dia mubah, punya duit dia, bisa dia buat rumah bertingkat-tingkat. Boleh tidak dia buat itu? Boleh saja karena memang dia punya uang. Tapi dia zuhud. Udahlah, tidak usah saya buat seperti itu. Biasa-biasa sajalah. Ada orang kaya umpamanya,
Bisa dia beli baju harga jutaan, baju jutaan. Jaga baju le dasi. Ada dasi gue 30 juta. Untuk apa? Dasi. Harga belasan atau puluhan juta. Kalau inyo kayo bisa beli, boleh enggak inyo beli? Boleh, berarti mubah. Tapi orang yang zuhud, dia berhati-hati dalam persoalan yang mubah ini. Caklah boleh, tapi nya enggak buat daerah. Dia hindari untuk melakukan itu. Maka ada 3 istilah yang harus kita pahami baik-baik. Pertama takwa, yang kedua wara, ketiga zuhud. Kalau takwa, kehati-hatian kita dalam persoalan yang haram, itu ketakwaan. Dia terhindar dari mabuk-mabukan, berarti ketakwaannya terjaga. Dia terhindar dari mencuri, mabuk-mabukan, berzina, korupsi dan lain sebagainya. Itu ketakwaan. Jadi menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Tapi kalau wara apa tadi? Menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Sedangkan zuhud menjaga diri dari hal-hal yang mubah. Mubah bagi dia, boleh tidak berdosa dia, tetapi dia memilih untuk tidak seperti itu. Karena bisa saja dia ingin menggunakan apa yang dia miliki untuk hal-hal yang lebih baik. Ikhwati fillah. Tapi ada saat-saat tertentu di mana memang harus ditengokkan jati diri seseorang. Maka Umar bin Abdul Aziz itu orang yang sangat terkenal sebagai zuhud. Pakaiannya biasa-biasa saja. Tapi satu hari dia memakai pakaian yang sangat bagus, tidak pernah pakai sebelum itu. Ada di antara rakyatnya yang bertanya, "Wahai khalifah, engkau kan seorang yang zuhud, tapi kenapa hari ini kamu seperti ini? Nampak bermegah-megah." Apa kata Umar bin Abdul Aziz? "Hari ini saya akan menyambut tamu dari yang tidak muslim. Dan saya ingin menengokkan bahwa khalifah Islam itu ndak apa istilahnya, ndak recehan. Boleh tontu lo dengan lo. Jadi hari ini saya ingin tengokkan bahwa khalifah Islam itu adalah begini." Berarti ada niat yang baik ketika dia melakukannya. Nyebul dia nya. Tidak ada masalah nyebul dia kan. Tetapi orang-orang yang zuhud, dia menghindarkan dirinya untuk melakukan itu. Oleh karena itu zuhud tidak identik dengan miskin. Tidak identik zuhud dengan miskin. Orang kaya itulah yang mudah untuk zuhud. Orang miskin bisa juga. Tapi orang kaya juga. Aduh miskin makan de dan cala ndak ganti-ganti motor dengi. Mau ndak ada witir? Apa kan ganti-ganti? Itu ndak ada zuhud dah. Ndak bisa balik. Cala cendoko kemarin nangnya ndak buat 3 tingkik dengi. Nya ndak ada witir apa kalau buat. Oleh karena itu zuhud tidak identik dengan kemiskinan. Tapi zuhud bisa dilakukan oleh orang miskin dan bisa dilakukan oleh orang kaya. Maka Utsman ibn Affan itu rajulun zahid, terkenal dengan kezuhudannya. Padahal dia kaya raya. Sekian ribu dinar perlengkapan perang Nabi, perang umat Islam, inyo menanggung. Umat Islam kesulitan untuk mendapatkan bekal makan sehari-hari. Datanglah kafilah dagang dari Syam. Sekian puluh ekor onta. Di atas onta itu semua adalah keperluan-keperluan sehari-harian. Siapa yang tolok memberikan untung sekiannya? Aduh nyebut dia ni. Siapa yang bisa lah biar beritunya? Laba sekian kali lipat untung yang dia pun ada yang siap. Tapi apa kata Utsman setelah itu? Saya ingin untung itu dari Allah. Semua ini sekarang milik kalian, ambil olehnya. Itu zuhud.
Sodonan dati unta tadi, ambillah. Jangan bayu cik jualnya. Karena saya tidak ingin mengambil keuntungan itu dari manusia, tapi saya ingin mengambil keuntungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibayu saudara, kemudian diserahkan, dihalalkannya untuk semua umat Islam di kota Madinah ketika itu. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Jadi Imam Tirmizi salah satu dari imam yang terkenal sebagai wara dan zuhud. Bahkan setelah Imam Bukhari meninggal di Khurasan, dialah yang mirip-mirip seperti Imam Bukhari, ilmunya, kezuhudannya dan lain sebagainya. Berarti guru kita adalah Imam At-Tirmidzi. Beliau sudah lama wafat, tetapi masih menjadi guru kita. Itulah keutamaan ahlul ilmi. Maka fafuz bi'ilmin, berbahagialah dengan ilmu. Ta'iz bihi abada. Wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Ini ungkapan Ali ibn Abi Thalib. Berbahagialah kalian dengan ilmu, menangkan diri kalian dengan ilmu. Ta'ish bihi abada, kalian akan hidup selama-lamanya. Wan nasu mauta, ketika manusia semuanya sudah mati. Wa ahlul ilmi ahya'u, sementara ahlul ilmi masih hidup. Contoh, wafat 279 sampai kini masih jadi guru. Berarti pahala mengalir tidak sampai ke dia. Itu tanda hidup maksudnya. Jadi bukan hidup dalam artian pewak ke kubur, Imam Tirmizi kabulkan doanya. Benar. Ya kadang ada orang salah paham guys. Sangko ada hidup je nak kami minta mati rupanya. Apa ke kubur? Asitu mah minta-minta. Ndak lah nyinya afdal doa kalau nak sampai kubur terus. Itu sesuatu yang salah. Maka kehidupan yang dimaksud bukanlah kehidupan dunia seperti yang kita alami, tapi mereka tetap disebut-sebut dan didoakan. Maka setiap kali menyebut nama ulama, dianjurkan pula oleh ulama untuk mengucapkan rahimahullah. Apa arti rahimahullah? Semoga Allah merahmati dan menyayanginya. Umpamanya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i lah lama je mati, 2 wafatnya. Dulu lo pada Imam Tirmizi. Tapi saya yakin tidak ada satupun masjid umat Islam yang di situ luput untuk menyebutkan nama Imam Syafi'i. Bahkan beliau sampai hari ini juga masih menjadi guru umat melalui karya-karya yang beliau tinggalkan. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Coba kita masuk pada pada bab yang pertama, bab majaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini berkaitan dengan hadis-hadis yang datang atau meriwayatkan tentang khalqi Rasulullah, khalqi penciptaan Nabi. Karena buku ini diawalinya dari sifat khalqiyah, nanti pada bagian yang berikutnya barulah beliau bicara tentang adab dan akhlak. Jadi diawali dengan khalqiyah. Qala al-Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah at-Tirmizi rahimahullah. Al-hadits al-awwal, haddatsana Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik. Inilah salah satu dari kemuliaan ulama-ulama dulu juga, atau kelebihan mereka. Mereka selalu menyebutkan silsilah sanad. Apalagi orang-orang yang hidup
mulai dari masa tabi'in seterusnya ke atas. Pada masa sahabat tak terlalu dipentingkan itu persoalan sanad. Karena pada masa sahabat orangnya masih amanah maksudnya. Artinya ketika ada seseorang menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ragu ayat Nabi menyebutnya. Tapi pada masa tabi'in mulai banyak yang menyampaikan sesuatu yang perlu untuk dipastikan iya tidak Nabi menyebut. Maka pada masa Ibnu Sirin, Abdullah Ibn al-Mubarak, itu mereka sudah mulai memperbincangkan soal sanad. Pakai Ibnu Sirin, ketika ada orang menyebutkan qala Rasulullah, apa bunyinya? Sammu lana rijalakum wa nusammi lakum rijalana. Sabuikan rijal kalian di mana dapat ini? Di mana kalian ambil kata-kata itu? Karena generasi itu tidak ketemu dengan Nabi. Tak tahu saja Nabi itu sabui ada qala Rasulullahnya ya. Kalau sahabat kan tahu kan? Karena bang sahabat adalah murid langsung Rasul. Dan sesama mereka itu masih terjaga amanah itu. Begitu takutnya mereka untuk mengada-ngada atas nama Nabi. Karena mereka sangat paham resikonya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong atas namaku, kata Rasul, falyatabawwa maq'adahu, abuilah kursi sendiri dari neraka. Inya membuat sendiri kursi dan neraka, ada kursi itu. Walaupun ada kursi, tapi kalau duduk dalam neraka tak sama ini. Kan kursi lama pun ni kan. Banyak orang buat kursi kan. Kau sontoy le buat kursi. Tapi kalau dalam neraka lah tak asamu. Kursi terbuat dari api coba. Nah, jadi siapa yang sengaja berbohong, sahabat dulu sangat mengerti dengan konsekuensi itu, resiko yang sangat besar kalau berbohong atas nama Nabi. Takut mereka, terjaga masih amanah mereka. Maka yang disampaikan mereka itu benar-benar yang datang dari Nabi dan mereka saling percaya. Tapi generasi sesudahnya tidak lagi ketemu Nabi dan sudah mulai banyak muncul aliran-aliran di mana masing-masing mereka ingin mengeksiskan kelompoknya. Itu salah satu penyebab hadis palsu, hadis maudhu, hadis yang berbuat karena sengaja untuk boleh kelompok eksis dipercaya dan tu sebut hadis kan. Itu motif dari pembuatan hadis palsu. Pada masa Imam Ahmad itu luar biasa banyaknya hadis palsu. Bahkan Imam Ahmad dia jauh dah luar naruh aiko hafal hadis kemuanya. Aiko hafal hadis kemuanya. Ratusan hadis yang dia hafal dia anak tadi. Apanya ya, hai anakku, ketahuilah semua yang kamu hafal kemarin itu palsunya. Semua hafal kan anak Imam Ahmad ada namanya Abdullah dan dia juga seorang ulama. Kalau banyak hafal, bausa budaya tu nampak tanglunya palsunya. Mulai kini hafal yang sahih. Berarti dia ingin menjaga anaknya dari hadis-hadis ya yang palsu. Kalau nyawa mubazir itu kan tulangnya kan. Biaya dia kesan palsu. Tapi dia ingin menjaga dan memberikan pelajaran kepada anaknya. Pokoknya kalau lebih nan mano nan palsu, berarti seorang menentulah mano yang asli. Mulai kini apalah yang sahih dunia. Yang palsu lah selesai kan. Itu metode Imam Ahmad dalam mendidik anaknya. Maka di sini disebutkan inilah silsilahnya, inilah sanadnya. Karena sanad itu silsilatur rijal al-musilatu ilal matan. Itu definisi dari sanad. Rantai atau urutan nama, rentetan nama orang yang sampai kepada matan, itulah yang disebut dengan sanad. Kalau yang disebut dengan matan, ma yantahi ilaihi as-sanad.
Di mana berakhirnya sanad, disitulah mulainya matan. Maka sahabat yang disebutkan di sini adalah Anas ibn Malik. Yang mengambil dari Anas adalah Abu Abdurrahman Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman yang mengambil dari Anas ibn Malik. Dari Rabi'ah diambil oleh Malik ibn Anas. Malik ibn Anas adalah salah seorang dari ulama mazhab. Dia pemilik atau pendiri mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu kenapa disebut dengan mazhab Maliki? Karena imamnya adalah Malik ibn Anas. Kalau mazhab Syafi'i, siapa nama Imam Syafi'i? Muhammad ibn Idris Syafi'i. Beliau ketemu dengan Imam Malik, bahkan masih berguru. Imam Syafi'i belajar hadis dari Imam Malik, Imam Malik belajar fikih dari Imam Syafi'i. Jadi mereka saling belajar. Cuma Imam Syafi'i tak ketemu lagi dengan Abu Hanifah. Karena di tahun wafatnya Abu Hanifah, tahun itulah lahirnya Imam Syafi'i. Tapi beliau masih berjumpa dengan murid-muridnya Abu Hanifah. Maka ketika beliau berada di Irak kan poskonya Abu Hanifah, banyak murid-muridnya di situ. Oleh karena itulah wawasan Abu Hanifah itu sangat luas, karena dia belajar sama Imam Malik, ketemu sama murid-muridnya Abu Hanifah, dikumpulkannya lah semua wawasan itu. Maka wajar dia untuk menjadi seorang imam mazhab yang punya metode istihad sendiri. Baik, ikhwati fillah. Jadi datang dari Anas ibn Malik. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang kecil. Sahabat Nabi yang kecil. Masih kecil. Beliau itu ketika Nabi hijrah itu umurnya baru kira-kira 9 atau 10 tahun. Tetapi ibunya Anas itu menyerahkan Anas itu kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya titipkan Anas kepada kamu. Silakan, mau kamu suruh apa? Maka disebutlah Anas itu dengan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu Rasul. Anas tuh disebut khadimur Rasul, inya memang tinggal sama nabinya masih kene bang. Tapi lah disuruh dia amat pewang sama nabinya. Tinggal sama ini. Kok sekali-kali balik lahnya, tapi seringlah bersama Rasul. Maka kadang kalau Nabi ingin ambil wudu, Anas yang untuk ambil. Kadang Rasul sendalnya Anas yang pegang. Bila Nabi nak perlu sesuatu, kadang disuruh oleh Anas pemencai. Masuk waktu? Baik, kita jawab dulu suara azan, nanti insyaallah kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali kita kepada materi kita. Jadi hadis yang pertama, ini sumbernya adalah Anas ibn Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Al-Ansari berarti dia kaum Ansar. Kaum Ansar adalah mereka yang tinggal yang berasal di Madinah. Ibunya bernama Ummu Sulaim. Jadi Anas itu ibunya adalah Ummu Sulaim bintu Milhan ibn Khalid. Ibunya inilah yang menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini dilahirkan 10 tahun sebelum hijrah. Berarti ketika Nabi hijrah umurnya 10 tahun. Khadiman Nabi 10 sini. Beliau menjadi khadim, menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Wa da'a lahu bil barakati fil mali wal walad wal umr. Nabi mendoakan Anas itu untuk mendapatkan keberkahan pada hartanya, pada anaknya dan pada umurnya. Fa'asha akthar min mi'ati sanah. Maka hiduplah Anas itu umurnya lebih dari 100 tahun. Kalau nggak salah umurnya 103 tahun. Panjang umurnya. Nabi yang mendoakan agar dia panjang umur. Walahu minal auladi wal ahfad. Dia punya anak dan cucu sebanyak 123. 123 anak bersamaan dengan cucunya. Bapak jadi itulah Anas ibn Malik yang sumber hadis ini.
Ada banyak riwayat yang menceritakan tentang Anas ketika menjadi khadimun Nabi, pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kesaksian Anas itu sendiri, apa katanya? Saya menjadi pembantu Nabi itu selama 10 tahun. Tapi selama 10 tahun itu, kata Anas, Nabi tidak pernah sekalipun membentak dan memarahi saya. Nabi tidak pernah mengatakan lima fa'alta kaza, lima ma fa'alta hadza. Apa dak cenderiko, apa dak ndak cenderiko, tidak pernah sekali jo selama 10 tahun. 10 tahun dulu lama. Terhadap pembantunya, tidak pernah Nabi membentaknya dan mengatakan apa dak cenderiko, apa dak cenderiko, itu tidak pernah. Diceritakan juga oleh Anas, satu kali Nabi menyuruh Anas untuk pergi berbelanja, membeli sesuatu. Tolong beli nasnya. Baby tidak Nabi, ayalah Rasulnya. Pergi. Ketika keluar dari rumah, tosu aja anak-anak seumunya. Papaji kalau lah tosu aja anak seumunya, tak terkena mak dia mak dia. Lupa Anas dengan pesan Nabi. Lah sibuk aja main. Rasul nunggu, apa nak tiba Anasnya? Keluar Nabi membuntutinya, nampaklah Anas dengan main-main. Tahu gak aja Nabi di belakang Anas? Kok Anas suka tahu gak? Tersadar Anas. Nabi sanya, abot kanang pesan. Dimarahi oleh Nabi. Kalau awak sifat ya. Kalau awak sifat itu sekali nyuruh langsung kena sifat. Kau Nabi 10 tahun. Dan itu semua adalah gambaran dari akhlak yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sifat-sifat ciptaan Nabi diambil dari Anas, memang paling pas. Karena Anas yang sering bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan riwayat-riwayat yang bercerita tentang kehidupan dalam rumah Nabi, itu paling tepat riwayatnya dari istri Nabi sendiri. Dari Aisyah, dari Ummu Salamah, dari istri yang lain. Istri yang lain kadang tidak tersebut dia sebagai apa? Banyak meriwayatkan, tapi Aisyah yang paling banyak. Maka bercerita tentang apa yang dilakukan Nabi dalam rumah. Yang paling tepat datang dari istri Nabinya yang tentu. Nabi kalau masuk ke dalam rumah, pertama yang dia lakukan selain dia ucapkan salam, bersiwak. Itu dari Aisyah. Coba mandi Nabi. Bahkan ada di antaranya istri Nabi meriwayatkan inyo mandi sama Nabi. Nabi mandi dalam satu bejana. Kadang saling menyiram loh. Romantisnya orang kini kan. Nah, berarti hal-hal seperti itu kalau diambil dari istri Nabi, tentu itu akan meyakinkan karena terjadi dalam rumah tangga. Nah, maka hadis ini datang dari orang yang memang 10 tahun bersama Nabi dan menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Anas? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa bitawilil ba'in. Rasul itu postur tubuhnya ideal. Dia tidak terlalu tinggi wala bil qasir dan tidak pula rendah, pendek. Bitawilil ba'in. Ba'in itu artinya zahir. Orang cedek kosa doa itu tibonya datang di sana. Enggak. Laisa bitawilil ba'in. Dia tinggi tetapi tidak terlalu wala bil qasir dan dia tidak pula pendek. Berarti ideal, proporsional. Wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Rasul itu kulitnya tidak pula ada putih, nampak warna putih terlalu putih macam itu, enggak.
Wala bil adam, dan tidak pula warnanya itu gelap. Maka nanti diperkuat oleh riwayat yang lain terkait dengan kulit Nabi, dikatakan bahwa launuhu abyad fihi humrah. Itu diantara makna penafsiran yang tadi itu. Dia tidak terlalu putih mencolok, tetapi putih ada fihi humrah, putih kemerah-merahan. Dia putih tapi kemerah-merahan, berarti ada campurnya. Dan dia tidak pula berwarna gelap. Wala bil ja'dil qatat wala bis sabt. Rambut Rasul itu agak ikal tapi tidak keriting. Wala bis sabt, dan tidak pula lurus. Berarti ado sekena ikal-ikalnya tapi tidak keriting. Ya kalau keriting lu kan apa tiba detik kapalu. Nabi tidak seperti itu. Tapi ada ikal-ikalnya. Jadi tidak keriting tapi tidak pula lurus kaku. Ya dulu kan emang luwi aja kan. Dalo ada belok-belok sekena aja. Sementara Rasul sedang di tengah-tengah itu. Tidak keriting dan tidak pula lurus. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Allah mengutusnya menjadi seorang nabi dan rasul ala ra'si arba'ina sana, pada saat dia berumur 40 tahun. Fa aqama bi Makkah 10 sini. Dan beliau menetap di Makkah dalam berdakwah selama 10 tahun. Nanti dikonfirmasi dengan riwayat yang lain, karena yang rajih Nabi di Mekah adalah selama 13 tahun. Tapi dalam riwayat ini disebutkan oleh Anas asyara sinin. Maka dalam penjelasannya nanti farrajih annahu makatha fiha 13 aman. Yang kuat dalam persoalan ini adalah bahwa Nabi di Mekah berdakwah selama 13 tahun. Wabil Madinati 10 sinin. Sedangkan Nabi menetap berdakwahnya di Madinah selama 10 tahun. Wa tawaffahu Allah taala ala ra'si sittina sanah. Dan Nabi diwafatkan oleh Allah ketika berumur 60, di sini 60 tahun. Tetapi ada juga nanti ketika dikonfirmasi dengan riwayat yang lain, yang kuat adalah bukan ini tidak sahih. Datang informasi dari Anas, tetapi ada yang pembandingnya nanti pada bukti sejarah yang lain bahwa Nabi itu umurnya adalah 63. Hadis ini bisa menjadi benar kalau diartikan raksi sitina itu. Raksi kan artinya apa? Kepala. Raksun kan artinya kepala. Sitina 60. Berarti kan awak kan sampai ala kepala ompek gini ya kan? Ala kepala 6. Kepala 6 itu kan tidak mesti 60 kan? Bisa 61, bisa 62. Kalau diartikan seperti itu, maka ketemu dia. Karena ini fakta sejarah yang tidak mungkin dibuat-buat kan? Karena hampir semua sejarah mengatakan bahwa Nabi umurnya adalah 63. Tapi kok disaupi sama kepala 6 salah kan? Enggak kan? Karena ada orang hati-hati laganya lah kepala 5 manya kan? Alun jualnya. Sampai bilonya kan itunya kan. Mungkin umurnya 5 sampai 53 bagai kan. Gitu. Jadi dalam hadis ini ala ra'si sitina sana. Kalau kita tengok terjemahannya itu memang diartikan 60 tahun. Tapi yang kuat dalam persoalan ini adalah 63. Walaysa fi ra'sihi wa lihyati 20 sya'ratan baydah. Pada saat wafatnya beliau itu, di kepala Nabi itu tidak sampai 20 yang berwarna baydah, yang berwarna putih. Berarti rambutnya tidak banyak uban. Disebutkan
fi ra'sihi wa lihyatihi. Di kepalanya, fi ra'si berarti rambutnya, wa lihyatihi dan jenggotnya. Nah, pada saat beliau wafat itu laisa, ndak ada di kepala dan jenggotnya isruna sya'ratan bayda, 20. Berarti kurang dari 20. Kok disawino maksimal mungkin hanya 20 lembar rambut yang berwarna bayda, yang berwarna putih. Ini hadis yang pertama yang menggambarkan tentang postur Nabi kita yang mulia, di mana dikatakan oleh Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia tidak terlalu tinggi, tapi tidak pula dia rendah. Kalau rendah berkumpul di tengah-tengah orang tidak nampak ya. Kalau terlalu tinggi di tengah-tengah orang, udah nampak. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi standar sesuai dengan yang ada pada masa itu, dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek atau terlalu rendah. Seperti sebagaimana kulitnya juga dikatakan tidak putih mencolok, tetapi bidun fihi humra, putih yang dicampur oleh warna merah, putih dan atau putih kemerah-merahan. Iya. Dan beberapa hal tadi yang saya kira kita sudah memahaminya. Ikhwati fillah, dari hadis ini tergambar oleh kita begitu detailnya berarti sahabat mengenali Rasul. Sampai jumlah uban, dan itu menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Pengenalan kita terlalu atau sangat detail itu menggambarkan kedekatan. Karena Nabi memang kedekatannya dengan sahabat mau besar mau kecil, Nabi menunjukkan dia tidak berjarak. Tidak pakai sogan-sogannya, tidak kau penjaga nek wang mana, jangan dokek dennya. Padahal yang mereka penjaga nek kan umurnya ketika itu berarti dia masih kecil. Karena memang dia tinggal bersama Nabi. Jadi begitu kesempurnaan cinta para sahabat dan dibuktikan dengan pengenalan mereka yang secara detail sekali. Sampai jumlah uban pun di atas kepala Nabi mereka tahu. Maka dan itu juga jadi pelajarannya. Doang ngaku-ngaku mimpi toh suju Nabi. Ceritanya doang. Coba apa nampak doang Nabi ini? Putih janggu itu doanya. Berarti yang nampak tadi Anda berarti meleset. Berarti yang nampak tadi bukan Nabi. Karena berdasarkan kepada riwayat laisa fi ra'si, ndak ada di kepala jadi lihya, jangguinya 20 lembar. Berarti kurang dari 20. Nah, ketika ada orang ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi, aja itu kasih nampak deh. Putihnya bagaikan jangkrik putih. Sementara riwayat tidak mengatakan seperti itu. Berarti yang dilihat bukan Nabi. Karena ketika ada yang bermimpi ketemu Nabi, mungkinkah? Mungkin. Walaupun ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada hadis Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Siapa yang bermimpi nampak saya di waktu tidur, itu benar saya. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Tidak bisa menyerupai saya katanya. Nah, maka kemungkinan itu ada. Walaupun ada sebahagian kecil di antara ulama yang mengatakan hadis itu berlaku untuk sahabat. Ada di antara ulama yang berpendapat seperti itu. Kenapa berlaku untuk sahabat? Karena sahabatlah yang pasti, yang bisa memastikan yang nampak itu Nabi atau enggak. Karena sahabat yang ketemu setiap hari. Tetapi mayoritas ulama, jumhur mengatakan tidak hanya khusus untuk sahabat, mungkin yang lain. Dan itu juga berdasarkan kepada fakta-fakta yang lain. Banyak ulama-ulama yang dalam biografi mereka dikatakan pernah bermimpi ketemu Nabi. Imam Ahmad, Ibnu Sirin, bahkan Syekh Albani
lain sebagainya. Maka ada kemungkinan. Cuma kalau memang ada kemungkinan itu dan orang mengaku berjumpa dalam tidurnya, dalam mimpinya, tinggal lagi untuk memastikan benarkah itu Nabi. Bagaimana caranya? Menyesuaikannya dengan muwasafat, dengan sifat-sifat yang ada pada Rasulullah berdasarkan kepada riwayat. Inilah salah satu dari riwayat. Nah, kalau cocok semuanya, maka benarlah itu. Karena syaitan tidak bisa menyerupai. Ada juga pelajarannya. Memang syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan bisa mengaku-ngaku Nabi. Kalau menyerupai tidak bisa, tapi ngaku-ngaku bisa. Jangan kan mengaku Nabi, ngaku Tuhan bisa. Syaitan. Itu yang dilakukan oleh syaitan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi satu ketika Abdul Qadir Al-Jilani melihat satu cahaya yang mendekat kepada dia. Mendekat. Tiba-tiba cahaya itu ngomong kepada Abdul Qadir Al-Jilani, "Saya adalah Rabb kamu." Langsung, karena dia adalah seorang ulama, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu adalah ulama Ahlus Sunnah. Cuma murid-muridnya yang membesar-besarkan keberadaan dia sehingga banyak yang gulu terhadap Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai kalau dalam doa mesti menyebut nama Abdul Qadir Al-Jilani. Dia karena orang berilmu, paham, ini pasti bohong. Maka diusirnya, "Pergi kamu wahai la'natullah. Iblis la'natullah. Engkau adalah iblis." Coba kalau selain dia. Aduh, yang memang itu cai selama kan ya. Tiba-tiba datang jin. "Hei fulan, saya adalah Jibrilnya." Itu langsung ngaku Nabi, dia sudah turun. Langsung ngaku-ngaku kalau dia ketemu Nabi. Padahal iblis. Maka iblis tidak bisa menyerupai Nabi, tapi bisa mengaku-ngaku. Oleh karena itu, kalau tidak punya ilmu, apalagi kalau diperkuat nanti oleh hawa nafsu, yang memang ingin menjadi orang yang terkenal dan lain sebagainya, datang mencontoh tadi itu sangat mudah untuk ditipu oleh syaitan. Nah, oleh karena itu berhati-hati, waspadai hal-hal yang seperti itu, dan waspadai juga dan orang-orang yang mengaku-ngaku ketemu Nabi. Karena banyak orang sekarang ngaku ketemu Nabi itu tidak saat mimpi, saat terbangun jondokoha. Kadang ikut lainnya Nabi di majelisnya begini. Ada kiai atau habib membuat majelis nahu di waktu subuh. Kenapa dipilih majelis nahu itu di waktu subuh? Hadir rupanya di situ, hadir Rasul, hadir Ali, hadir Hasan. 3 yang hadir dalam majelis nahunya di waktu subuh. Ada itu yang ngaku seperti itu hari ini. Ini kini tidak nanti sembunyi kawan. Sodo bisa tentu disebarkan dengan diviralkan dengan. Jadi jangan terpedaya, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Mustahil ada orang yang bisa ketemu dengan Nabi saat dia terbangun, terjaga. Mustahil. Karena kemungkinannya hanya ada pada saat tidur dalam mimpinya. Kalau itu ada hadis. Kalau memang betul, mungkin. Karena kemungkinan itu ada berdasarkan kepada hadis Nabi. Tinggal lagi iya apa tidak, kejujuran dia yang diperlukan. Benarkah dia bermimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang dianggap itu sebagai sebuah kemuliaan yang kalau tidak terjadi berarti belum sampai pada kemuliaan yang sesungguhnya. Pada akhirnya membuat-buat cerita. Buat-buat cerita. Bisa mimpi Nabi, ketemu Nabi setiap malam. Kalau mau ketemu itu baca wirid ini.
baca salawat ini. Aku akan diulang-ulang tahu. Insya Allah nanti ketemu dengan Nabi. Sekarang kalau ketemu Nabi, terus Nabi memberikan sesuatu kah? Kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu Nabi dan katanya Nabi menyampaikan sebuah ilmu kepada dia, hanya dia yang tahu tentang ilmu itu, berarti bohong. Kenapa demikian? Karena Islam sudah semuanya sempurna disampaikan oleh Nabi. Kalau ada lagi yang disampaikan oleh Nabi melalui mimpi, ilmu baru diamalkan, umpamanya zikir baca 1000 kali. Nabi mengajarkan itu, berarti dia mendatangkan syariat baru, pasti bohong. Jadi mudah untuk menentukan kebohongan-kebohongan seperti itu. Kalau sekadar ketemu, ada riwayatnya. Mudah-mudahan itu kemuliaan dia. Allah berikan untuk dia. Tapi kalau sudah mulai ngaku-ngaku, apalagi nak beberapa kali aja atau semua bisa bunyinya aja. Sekali-kali saya tahu semua bisa. Berarti hal-hal yang seperti itu bukanlah sesuatu yang tidak perlu dan contoh-contoh itu. Kita lurus-lurus saja. Ada? Ada WA. Jangan kena bila Allah Ta'ala ada telepon. Kan adanya. Bila telepon Allah Ta'ala dia buat sesuatu lagi Idul Fitri ni. Ini lele mai lah orang nak Idul Fitri. Hanya lah telepon Allah Ta'ala. Luar biasa. Luar biasa sekarang hal-hal yang banyak orang bicara agama tetapi tidak berdasarkan kepada dasar-dasar agama yang benar. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Yang kedua, pelajarannya adalah kamalu khilqatihi sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya ciptaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul kita itu memang sempurna dalam segala hal. Sempurna dalam penciptaannya dan sempurna pula dalam akhlaknya. Nanti tentu akan diperkuat oleh hadis-hadis yang lain. Karena Abu Hurairah pernah juga bersaksi bahwa kalau saya memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah di wajahnya ada rembulan. Ndak pernah bosan memandang. Itulah kesaksian seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Begitulah tampannya, begitulah indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah. Adapun hal-hal yang berbeda antara hadis ini dengan riwayat yang lain, itu memang disampaikan oleh para ulama. Ketika tadi dikatakan bahwa berdakwah di Mekah selama 10 tahun, itu yang kuat adalah 13 tahun. Dan ketika dikatakan Nabi wafat pada umur 60, tapi yang kuat di situ adalah 63. Maka dikatakan warrajih, yang kuat, pendapat yang kuat, annahu asa 63 aman. Nabi itu hidup selama 63 tahun. Ikhwati billah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Barangkali ini mungkin satu hadis yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan membuat kita semakin mencintai beliau, semakin mengenal beliau dari berbagai sisi. Tidak hanya mengenal Nabi dari sisi akhlak, tapi mengenal Nabi dari sisi kesempurnaan ciptaan yang ditakdirkan oleh Allah untuk diri dia. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jadi waktu berdakwah 13 tahun di Mekah terhitung dari umur berapa? Terhitung dari mulai dia diangkat menjadi nabi. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, umurnya adalah 40. Ala ra'si arba'ina sana. 40 tahun. Peristiwa Gua Hira. Dia berada di Gua Hira, lalu didatangi oleh sosok yang bagi Rasul menakutkan. Dipeluk erat. Hatta balagha minnil juhdu.
sampai payah-payah dan ini. Jadi dia perlu erat. Takut Nabi menggigil. Ternyata itu adalah Jibril. Dan itu juga sebagai tanda bahwa Nabi ketika dia berada di Gua Hira, berarti tidaknya mencari-cari itu kan? Kalau mencari-cari tidak akan takut malah kan? Pas datang dan segala hitam doang, aku tuh nanti dah. Kan itu saja. Kau tidak menggegek sampai di rumah menggegek. Sampai ketemu Khadijah, Zammiluni. Tolong selimuti saya. Itu tandanya bahwa dia bukan mencari-cari. Bukan. Nabi melihat Jibril wujud asli itu hanya 2 kali. Nah, di antaranya ketika di Sidratil Muntaha. Ketika itu enggak, ini nampak sosok hitam sambil di peluknya. Dan itu peristiwa itu umur Nabi adalah 40. Ayat Iqra belum ada perintah dakwah, itu deklarasi sebagai nabi. Perintah dakwah baru ketika ayat yang kedua turun, itu mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir. Hei orang yang berselimut, bangun kamu, anzir. Nah, anzir ini berarti beri peringatan. Itu perintah untuk memulai dakwah. Abi masalahnya, buang selimut itu, mulai dakwah kamu. Itu sebagai perintah untuk memulai dakwah. Jadi Umur 53 dia hijrah. Maka di Madinah selama 10 tahun, sehingga umur Nabi 63 tahun. Gitu. Wallahu a'lam. Lagi? Cukup, saya kira cukup. Mudah-mudahan majelis kita majelis yang mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita, bisa membuat kita semakin berilmu, membuat kita semakin baik, membuat kita semakin cinta kepada Nabi kita, serta membuat kita semakin taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus terus kita ingatkan menjadi kata kunci. Majelis ilmu yang kita ikuti harus membuat kita semakin taat, bukan membuat kita semakin sombong. Hanya kadang kodok macam itu kan, itu kadang turun-turuhan kan. Bau sekali jadi ikut majelis baunya. Alah sosek wak dua ini. Nah, membuat kita semakin taat dan membuat kita semakin jauh dari kesombongan. Yang berhak sombong itu hanya Allah, maka namanya mutakabbir. Selendang Allah itu. Kalau sombong lewat berarti kita mengambil sesuatu yang hanya boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.